Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriah, pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menyajikan praktik baik pembinaan kepala sekolah bertajuk Coaching Tirta untuk Optimalisasi Kepemimpinan Kepala Sekolah. Yang melatar belakangi dilakukannya coaching Tirta ini adalah terdapat beberapa kepala sekolah binaan yang lulus menjadi sekolah penggerak. Seiring dengan kelulusan tersebut terdapat tuntutan pemenuhan kompetensi kepala sekolah penggerak yang dituangkan di Perdirjen 6565 mengenai model kompetensi kepala sekolah. Hal lainnya yang menjadi urgensi dari coaching ini adalah perlunya solusi ketercapaian kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Kemudian coaching juga penting karena itu dapat membersamai kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Juga dengan coaching, kepala sekolah memiliki mitra yang seprofesi, juga memiliki mitra akademik yang mendorong untuk tercapainya pembelajaran berdiferensiasi. Juga kegiatan coaching ini menjadi track record atau catatan ketercapaian program. Sedangkan bagi pengawas, coaching ini merupakan tupoksi dari pengawas. Dengan melakukan pembinaan yang dilakukan dengan coaching, maka terdapat penjaminan mutu pelaksanaan program bagi kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan coaching ini juga kepala sekolah mendapat manfaat seperti dia digali potensinya melalui coaching, planning, refleksi, dan kalibrasi. Bagi pengawas sendiri, coaching ini merupakan track record ketercapaian program pengawas sekolah. Tantangan yang dihadapi pada coaching ini adalah yang pertama adalah anomali dari kepala sekolah penggerak. Ketika ditunjuk sebagai kepala sekolah penggerak dan harus menunjukkan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan Perdirjen 6565, kepala sekolah merasa semuanya serba membingungkan, serba tidak yakin dan khawatir. Oleh karenanya kepala sekolah ini sulit mengelola waktu karena dia memandang bahwa terlalu banyak kegiatan dan merasa bingung bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini harus dilaksanakan. Dan dia juga merasa buntu ketika harus menggali potensi sekolah, kearifan lokal, dan konteks lainnya untuk dituangkan dalam pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan. Nah, untuk memenuhi itu maka dilakukan coaching Tirta. Coaching Tirta ini secara umum pelaksananya terdiri dari 3 tahap, ya, yaitu persiapan perencanaan, persiapan perencanaan dan pelaksanaan serta refleksi. Pada tahap awal yang pertama dilakukan itu adalah membuat janji dengan kepala sekolah. Rencana yang dilakukan adalah dengan cara janji per triwulan. Dalam 3 bulan ini dibuat pendek-pendek agar etape-etape ini memungkinkan pengecekannya itu lebih mudah. Triwulan pertama itu Oktober dengan Desember 2021, kemudian triwulan kedua Januari sampai dengan Maret 2022, kemudian rencana triwulan ketiga itu April dan Juni 2022. Kemudian rencana triwulan keempat itu di Juli dan dari Juni sampai dengan Agustus 2022. Ini semuanya telah dilaksanakan dan tanggal-tanggal itu merupakan tanggal yang bisa diakses rekamannya di Google Drive. Pada tahap pelaksanaan terdapat 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, pengawas sebagai coach akan menanyakan kabar, diikuti dengan meminta kepala sekolah untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah terlaksana, kemudian diapresiasi. Sebagai contoh misalnya, Kepala SLB Cahaya Gemilang Pertiwi, dia ingin mengembangkan dirinya yaitu menguasai bahasa isyarat. Kemudian Kepala SMA 1 ingin memanfaatkan potensi sekolah yang berupa kolam dengan digunakan untuk penanaman ikan. Kemudian pada kegiatan inti terdapat 4 tahap, ya. Yang pertama itu melalui pertanyaan kepala sekolah digali apa tujuan coaching yang ingin dia capai. Kemudian setelah itu melalui pertanyaan juga diidentifikasi apa sebetulnya masalah yang dihadapi, situasi dan kondisi serta fakta-fakta yang dia miliki, sehingga nanti bisa dilakukan rencana-rencana aksi berdasarkan kondisi yang mereka miliki. Kemudian pengawas juga sebagai coach menuntut agar kepala sekolah ini menunjukkan komitmen melalui dibuatnya RTL atau instrumen yang memastikan bahwa dia melaksanakan program sesuai dengan yang direncanakan.
Selanjutnya, setiap coaching itu dilakukan pencatatan. Pencatatannya itu yang pertama mencatat apa yang setelah berhasil, kemudian apa yang ingin dikembangkan 3 bulan ke depan, kemudian apa yang jadi ukuran keberhasilannya, selanjutnya apa yang dia peroleh dari kegiatan coaching, kemudian apa komitmen yang akan dia lakukan. Berikutnya pada kegiatan penutup seperti ini ya, diminta untuk menyimpulkan, juga diminta untuk menunjukkan komitmen. Nah, apa dampak coaching ini bagi para kepala sekolah? Yang pertama itu terdapat dampak di keempat kompetensi kepala sekolah yang dituntut di Perjen 6565. Yang pertama yaitu terkait dengan uh, kompetensi pengembangan diri dan orang lain, yaitu kepala sekolah itu mampu melakukan refleksi, kemudian mampu menunjukkan strategi pendampingan kepada guru, mampu berbagi praktik baik, mampu mengelola emosi. Nah, sebagai contoh misalnya di SLB Cahaya Gemilang Pertiwi dan SLB Al-Ajami, untuk menunjukkan refleksi itu kepala sekolah melakukan briefing pagi selama 30 menit sebelum mengajar. Di dalam briefing itu disampaikan masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya, setelah mengikuti coaching juga kepala sekolah itu mampu melakukan pendampingan kepada guru, jadi terjadi coaching antara kepala sekolah kepada guru melalui penggalian masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh para guru. Kemudian kepala sekolah juga bisa berbagi praktik baik. Ini contoh yang dilakukan oleh kepala SMA 1 Ciranjang dan kepala SMA 1 Cianjur. Kompetensi yang muncul dari coaching ini adalah kepala sekolah melibatkan seluruh guru dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan. Juga kepala sekolah menumbuhkan kebiasaan diskusi, kemudian memfasilitasi interaksi orang tua, guru, dan seterusnya. Dan contoh seperti ini bagaimana kepala SLB Al-Azami itu melakukan interaksi dengan orang tua secara rutin melalui parenting. Itu berdasarkan hasil penggalian di coaching. Kemudian SMA 1 Ciranjang mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebelumnya di depan sekolah itu terdapat pohon yang besar dan menakutkan. Kemudian berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah itu diubah menjadi taman. Yang tamannya itu nanti bisa menghasilkan madu ya. Kemudian yang ketiga, dampaknya yang muncul itu di kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah, di mana kepala sekolah itu melibatkan seluruh warga sekolah untuk mencapai visi sekolah. Kemudian melaksanakan program yang mendorong agar terjadinya praktik baik. Sebagai contoh misalnya ini di SLB Al-Azami, untuk anak-anak tunanetra diadakan kegiatan One Student One Tree. Mereka itu dicoba mengenal tanaman, kemudian mereka membuat tanaman, buah-buahannya yang membuat mereka bisa hidup sehat dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, kompetensi yang muncul adalah kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah. Di antaranya ini contoh seperti yang dikembangkan di SMA 1 Ciranjang, di mana taman yang asalnya mengerikan karena ada pohon beringin yang luar biasa besar dan menakutkan diubah menjadi lorong air mata pengantin ya, di mana anak-anak bisa belajar di sana. Kemudian juga ini kegiatan itu merupakan kegiatan yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri, yaitu bekerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk menghasilkan lebah madu tanpa sengat. Contoh yang lainnya juga bagaimana kepala sekolah itu melibatkan orang tua, di mana di SLB Cahaya Gemilang Pertiwi untuk memenuhi keinginan orang tua anaknya berperilaku seperti apa, maka dibuat kartu menuju impian. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan coaching ini adalah bahwa ditemukan bahwa kepala sekolah itu perlu ada teman seperjalanan pada saat dia melaksanakan tugas pokok utamanya. Jadi kepala sekolah itu memerlukan coaching. Kemudian coaching juga membukakan potensi coaching sehingga secara optimal mereka bisa melakukan hal-hal yang melebihi dari hanya ketika dia melakukannya sendirian. Dengan kata lain, coaching ini meningkatkan kinerja dan kompetensi kepala sekolah. Selanjutnya sebagai penutup, coaching dapat dikatakan sebagai alat atau metode serta strategi yang mampu membuat kepala sekolah itu menunjukkan kompetensi kepemimpinannya. Terima kasih. Coaching itu bisa dikatakan dia membuka potensi-potensi para kepala sekolah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.